Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar ataupun belajar sambil beramal, baik dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan berdiri, jalan dan segala macam. Kita itu harus belajar tentang takwa. Kenapa harus belajar tentang takwa? Dikarenakan takwa itu akan menyampaikan kita kepada sebuah kebahagiaan. Karena dengan adanya takwa, maka akan menyampaikan akan sampai kepada sebuah tempat kesenangan. Kenapa demikian? Dikarenakan takwa itu ialah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan segala perintah Allah ta'ala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula yang diperintahkan oleh Rasulullah, dan begitu pula yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan adanya kita takwa, kita itu akan mendapatkan sebuah titel yang namanya titel takwa. Pada ujung ayat dijelaskan la'allakum tattaqun. Semoga kita akan mendapatkan sebuah titel yang mana titel takwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah mendapatkan titel takwa, orang itu akan mendapatkan al-jannatu lil muttaqin. Syurga itu akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang patuh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah. Jangan jauh kita bilang, seandainya kita itu patuh kepada orang tua, otomatis orang tua itu akan diberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Otomatis orang tua akan memberikan kepada kita semaksimal mungkin. Jangan jauh lagi kita bilang, seandainya kan kita itu punya cowok ataupun cewek, kita itu patuh, sangat patuh terhadap cowok kita ataupun sangat patuh kepada cewek kita itu ya. Otomatis cowok itu akan diberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Mau beli budak, mau beli tomai, mau beli apalah itu ini. Maka dengan adanya takwa, si cowok itu akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Karena orang yang takwa itulah orang yang namanya cinta. Cinta itu perlu takwa. Cinta itu perlu kepada takwa. Kalau memang tidak cinta, otomatis tidak akan takwa. Kemudian tidak akan cinta kepada seseorang, tidak akan cinta kepada Allah Ta'ala kalau memang kita itu tidak mengenal siapa itu Allah Ta'ala. Untuk kita mengenal Allah Ta'ala, otomatis kita itu harus belajar dan belajar ilmu agama, yaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu akan menjelaskan tentang siapakah diri Allah Ta'ala. Maka dengan adanya kita kenal sama Allah Ta'ala, maka kita itu akan menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala. Dengan adanya rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala, maka lahirlah sebuah takwa. Takwa itu patuh, taat. Maksud taat itu apa saja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala akan kita lakukan. Apa saja yang dilarang oleh Allah Ta'ala akan kita apa saja yang dilarang oleh Allah Ta'ala akan kita jauhin. Ya, baju udah begah danyo mesti ngengen dapati habangan, otomatis yang ngenyan akan diberikanlah sesuatu kepada kita nyo yang mungkin lebih. Adapun danyo nak cewek tu patuh dah ke ceweknya, maka ceweknya pun akan diberikan sesuatu kepada diri kita, ya. Maka oleh kerana sebab demikian pentingnya takwa. Karena
Maka oleh kerana sebab demikian Allah Subhanahu wa taala selalu menyeru kepada kita semua umat Islam dengan kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu itu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dikarenakan apa? Kalau memang kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan mengatakan saja, itu bukan namanya takwa. Tapi harus kita buktikan bahawa kita itu benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita buktikan. Dengan cara kita melakukan solat, puasa, naik haji bila kita mampu, membayar zakat, melakukan perbuatan-perbuatan sunat, sedekah, dan segala macam yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena sesuatu itu harus kita buktikan, baik cinta, takwa. Karena lahirnya takwa karena cinta. Lahir cinta karena mengenal. Maka kenal dulu baru cinta. Sesudah cinta barulah hasil takwa. Maka orang yang mendapatkan titel takwa, la'allakum tattaqun, semoga kita mendapatkan titel-titel takwa. Karena orang-orang yang benar-benar takwa, al-jannatu lil muttaqin, syurga itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka kita hidup di dunia ini harus benar-benar tentang takwa. Ya. Bahkan Sayyidina Ali pernah berkata, at-taqwa wal khawfu minal jalili wal amalu bitanzili wa qana'atu bil qalili wal isti'dadu bil yaumil rahili. Ya. Dan arti takwa ialah takut akan Allah. Arti takwa takut kepada Allah dan mengerjakan seluruh perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya. Dengan cara apa? Orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, orang itu menerima apa saja, menerima baik-baik apa saja yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara bersyukur. Dengan cara bersyukur. Kita itu diberikan oleh Allah Ta'ala harta sebanyak 10.000. Sedangkan orang itu diberikan oleh Allah 1 juta. Ada sebagian orang diberikan 5.000. Kita itu yang mempunyai harta 5.000, kita yang mempunyai harta 10.000, maka kita itu harus bersyukur. Dalam arti kata, kita itu harus menerima apa adanya dengan baik-baik. Ya. Maka oleh kerana sebab demikian, sesuai dengan ayat Allah Ta'ala, la'allakum tattaqun, semoga kita itu semoga kita akan mendapatkan titel-titel takwa. Karena orang yang mendapatkan titel takwa, orang itu akan mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti Allah Subhanahu wa taala, ini tanda orang yang bersyukur. Tanda orang yang bersyukur ialah orang yang menerima baik-baik sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah Taala memberikan kepada kita mata. Maka mata ini harus kita pergunakan pada tempat yang baik-baik. Mana? Contohnya seperti melihat Al-Quran, melihat yang baik-baik, melihat pandangan yang baik, melihat kekuasaan Allah Ta'ala. Itu orang yang bersyukur, orang yang meletakkan nikmat Allah pada tempat yang baik-baik. Kalau ada nikmat Allah dia letakkan pada bukan tempat yang baik, berarti dia itu bukan orang yang bersyukur. Ya. Tanda orang yang bersyukur meletakkan sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada tempat yang baik-baik. Ya. Tempat yang baik-baik. Ya. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kita itu hidung. Ya. Allah Ta'ala diberikan kepada kita hidung. Maka hidung ini kita pakai untuk mencium yang baik-baik, mencium tangan guru, menghisap tangan guru, kemudian mencium yang baik-baik lah. Tanda itu orang yang bersyukur. Kemudian Allah Ta'ala diberikan kepada kita telinga. Maka telinga ini harus kita pakai ke mana? Ke tempat yang baik-baik.
tempat mendengar suara azan, mendengar ceramah, mendengar nasihat, mendengar pelajaran, mendengar baca Al-Quran. Itu tanda orang yang bersyukur. Kenapa? Karena telinga yang diberikan oleh Allah Ta'ala diletakkan pada yang baik-baik. Kah? Kemudian Allah Ta'ala juga diberikan kepada kita tangan ini tanda orang bersyukur, akan meletakkan tangan ini pada tempat yang baik-baik, di mananya memegang kitab, membantu orang lain dengan tangannya, ialah kemudian bersedekah dengan tangannya, kan? Kemudian begitu pula mulut yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memakainya pada tempat yang baik-baik. Tanda orang yang bersyukur ialah dengan cara memberi nasihat kepada orang lain, membaca Al-Quran, azan, dan segala macam lah. Pokoknya tempat yang baik-baik. Ya. Kemudian Allah Ta'ala juga diberikan kepada kita kaki. Maka kaki itu harus kita letakkan pada tempat yang baik-baik. Tujuannya apa? Tujuannya bertanda kita itu orang yang bersyukur. Ya. Tanda orang yang bersyukur. Maka orang maka orang yang bersyukur ialah orang yang menerima baik-baik sesuatu yang diberikan oleh Allah Allah Ta'ala memberikan kepada kita, maka ini harus kita pergunakan pada tempat yang baik. Dan kemudian sebagian orang yang takut kepada Allah Ta'ala ialah orang yang selalu mengingat tentang kematian. Orang yang selalu mengingat kematian, orang itu tanda benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan yang namanya mati. Maka orang yang selalu teringat kepada kematian, kemudian sesudah teringat, dia langsung melaksanakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tanda orang yang bertakwa. Bukan hanya mengingat kematian saja. Apalagi sekarang orang atas nama ada orang yang meninggal, mereka itu yang ada teringatnya ialah uang. Apakah sedekah 10.000, 20.000? Apakah ada tulak kafarah? Belum. Sabi. Firman Allah dalam Al-Quran, ya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada seperti ke hadirat Allah. Jadi, Allah Subhanahu wa taala selalu berfirman kepada kita, selalu menyeru kepada kita, wattaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Wa yu'allikumullah, dan kelak Allah akan memberi kamu ilmu. Gitu, ni kan. Allah Subhanahu wa taala selalu menyeru kepada kita bahawa wattaqullaha, takutlah kamu kepada Allah, wa yu'allikumullah. Orang yang takut kepada Allah akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berilmu tapi tidak takut kepada Allah, maka orang itu susah untuk mendapatkan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan ini kita itu harus berhati-hati, karena kalau memang tidak berhati-hati kita akan membahayakan di waktu masa yang akan datang, ialah waktu haji, waktu hari akhirat. Ya. Maka oleh kerana sebab demikian, kita itu yang selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pembuktiannya ialah memberikan nikmat yang sangat besar, kemudian diberikan umur panjang, kemudian diberikan kekuatan sehat badan, rezeki, makanan berbagai-bagai macam. Kalau memang kita hitung nikmat Allah, otomatis tidak akan sanggup kita hitung nikmat Allah. Maka
Allah itu sangat berjasa kepada kita. Allah itu sangat berjasa kepada kita. Allah itu sangat cinta kepada kita. Allah itu sangat sayang kepada kita. Maka di saat begitulah, maka kita sebagai manusia yang hina selalulah mendekatkan diri kita kepada Allah, selalu curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bicara sama Allah taala dengan cara solat, berpuasa, sedekah dan segala macam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun kesilapan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ini malam pertama tentang takwa, dan jangan lupa kedepannya tentang taat kepada dua orang tua. Yang pertama, video yang pertama ini merupakan tentang takwa. Video selanjutnya ialah tentang taat kita itu kepada kedua orang tua. Maka jangan tinggalkan video ini. Jangan lupa like and subscribe.